لم يحتلم قد طوى مطلقا أبدا ومتى أبى أصلا في مدى الزمن منه الدواء فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى علاني وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فقد كفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني هذه الخصائص فاحفظها تكن أمينا من شر نار وسراق ومن محن إلهي لست للفردوس ولا أقوى على النار الجحيم فهبني توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya keras untuk mendapatkan satu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga nanti. Semoga kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam
kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita, pengajian subuh ini, yaitu di dalam kitab Jauharul Mawhub Al-Munabbahatul Qulub, dalam kitab Sirus Salikinnya. Kita akan mentamatkan, kita akan mengkhatamkan kitab ini. Pada bab kali ini adalah bab mengkhatamkan kitab yang kita bacakan ini. Kita buka di dalam kitab Sirus Salikin yang di pinggir halaman 264 yang di kitab Jauhar Mawhubnya. Silakan dilihat. Halaman 264, dua baris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faya ikhwani, barang siapa melihat akan nakalnya, barang siapa melihat akan nakalnya, menyalahi daripada kalam, barang siapa melihat nakalnya, menyalahi daripada kalamnya, menyalahi daripada kalam ulama, atau tersalah ambilnya daripada asalnya, atau tersalah mengambilnya daripada asalnya, maka tersalah itu wajib, maka tersalah itu wajib atas umpama fakir, dan sebenarnya atas yang pendapatannya qasir. Barang siapa melihat nakalnya menyalahi daripada kalam ulama, atau tersalah ambilnya daripada asalnya, maka tersalah itu wajib atas umpama fakir, dan sebenarnya atas yang pendapatannya qasir. Dan sebenarnya atas yang pendapatannya qasir. Qasir itu kurang perhatian, lalai, teledor. Itu dia. Sudah kita jumpa berapa kali kata-kata ini. Qasir, taksir. Nah, itu lalai. Nah. Paham nih ya? Kalimat ini? Perhatikan. Dah paham? Hah? Ulang sekali lagi. Faya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Perhatikan, ini ke bahasa Indonesia, ini kurang fokus saja. Barang siapa melihat akan nakalnya menyalahi daripada kalam ulama,
atau tersalah ambilnya daripada asalnya, maka tersalah itu wajib atas umpama fakir, dan sebenarnya atas yang pendapatannya qasir. Maka jika tidak dapat digelincirkan atas yang sebenar, hendaklah diubahkan kepada yang muwafaqah, yang sesuai, muwafaqat sesuai, yang cocok gitu. Maka hendaklah diubahkan kepada yang muwafaqah dengan kalam mereka itu, dengan kalam mereka itu, serta pohonkan Allah bagi fakir pada barang yang berlaku kalam dengan tiada sebenarnya akan ampun, dan sebenarnya dan satirnya, dan satir menutupi, sitrun menutupinya, karena bahwasannya ia amat mengampuni dan amat mengasihani. Amat mengampuni dan amat mengasihani. Kira-kira paham sampai sini? Ada paham? Ada paham? Ada paham? Hah? Kira-kira paham? Pak kali paham? Hah? Ada yang paham tak? Jadi apa? Belum ya? Yang benar. Yang benar paham. Perhatikan ya kalimatnya nih. Ya. Di dalam kitab ini, di kitab yang kita bacakan ini, yang bernama kitab Al-Jauharul Mauhub, permata yang dianugerahkan, Al-Munabbahatul Qulub, yang diberikan ke hati. Jadi permata yang anugerah itu diletakkan dalam hati. Munabbah diberikan, dianugerahkan. Nabba diberitakan, diberita. Makanya surat An-Naba munabbah diawali dengan mim, itu munabbah, yang diberitahukan akan hati. Jadi siapa yang membaca kitab ini, hatinya akan tergugah. Karena banyak fadail amal utama dan banyak meningkatkan amalan-amalan di dalam kitab ini. Kitab ini yang bernama yaitu Al-Jauhar Al-Mauhub Al-Munabbahatul Qulub, yang dikarang oleh seorang ulama waliullah, ulama karismatik yang berasal daripada Kelantan. Beliau namanya adalah Syekh Abdurrahman Al-Kalantani, nisbah kepada negerinya, maka ditambahkan alif lam dan ujungnya i, Al-Kalantani. Beliau ini mengarangkan kitab merujuk kepada kitab-kitab yang lain, dan kitab ini adalah asalnya, pokoknya, artinya sumbernya ini beliau ambil dari kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang bernama kitab itu adalah Tankihul Qaul fi Lubbul Hadith. Dan kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini yaitu kitab hadis-hadis, keutamaan menuntut ilmu, kemudian keutamaan masjid, keutamaan belajar, keutamaan bersedekah. Di dalam ini semua sama seperti ini, cuman versinya ini kitabnya Melayu, yang Syekh Nawawi punya kitabnya bahasa Arab, dikaji di pesantren yang klasik ya, yang klasik itu dikaji kelas 4 baru bisa mengkaji daripada kitab Syekh Nawawi yang bernama Tankihul Qaul. Dan kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama yang tadi Tankihul Qaul
beliau ambil daripada kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang kitab beliau itu namanya Lubbul Hadis. Lubbu itu adalah inti daripada segala hadis-hadis. Inti daripada segala hadis. Beliau karang. Kitabnya tipis. Itu hadis. Kalau ingin belajar hadis yang matan, maka bacalah kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, Lubbul Hadis. Dari kitab inilah induknya kemudian disyarahkan Syekh Nawawi bernama yaitu Tanqihul Qaul, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Melayu oleh daripada Syekh Abdurrahman Al-Kalantani, ulama waliullah, orang yang berperangkat alim dari alamah. Beliau terjemahkan. Maka kata beliau yang barusan kita baca, barang siapa yang melihat, barang siapa saja yang orang alim, tolong. Barang siapa yang orang alim, tolong katanya. Lihat, siapa saja yang melihat, yang mencermati, yang mentelaah, yang mendalami ilmu ini, ada yang menyalahi dari nakal dalil-dalil Al-Quran. Ya, nakal itu ya, saya kan menyalahinya. Barang siapa yang melihat, yang mencermati, yang nakalnya daripada kalam para ulama, misalnya Syekh Abdurrahman Al-Kalantani, beliau kutipkan dari kitab-kitab asalnya, dari kitab asalnya, kemudian beliau letakkan di kitab Jawhar Ma'ud, ada yang salah gitu. Itu tanda kefakiran hamba. Berarti hamba itu bukan orang ahli ilmu. Berarti hamba itu adalah orang yang lalai, qasir. Paham sampai sini? Jelas kan? Begitulah ulama tawadhu'nya. Walaupun dia mengarang, walaupun dia orang alim alamah, walaupun dia itu orang-orang yang dekat dengan Allah, tapi di ujung perkataannya dia masih meminta kepada, wahai ada orang yang alim, bila ada yaitu kitabku ini, karyaku ini ada yang salah, tolong diubah. Bila menyalahi, yaitu kalam daripada ulama-ulama. Ya? Dan kamu ubahkan sesuainya, cocokkan. Dan hendaklah diubahkan kepada yang muafakat dengan kalamnya mereka itu ulama. Jelas? Ya. Tapi jangan kita langsung begitu, salah nih. Enggak. Makanya disitulah beliau saking tawadu itu menunjukkan bahwasan silahkan perbaiki, silahkan yaitu ambil kitab-kitab, karena hamba orang yang qasir, karena hamba orang yang teledor, kurang perhatian. Karena hamba orang yang fakir, bukan orang yang ahli ilmu. Ini menandakan tawaduknya seorang ulama, bahwasannya mereka itu minta dikritik kitabnya, disaring kembali bila ada menyalahi kalamnya para ulama-ulama. Ya, coba Bapak baca lagi, baca kitabnya itu. Ya, ini yang meneliti itu orang ulama. Yang ulama juga. Jangan kita nak menelitikan dengan terjemahan, dengan ini, tidak. Jadi harus ada, yaitu memang ahlinya, ilmunya ini. Tapi sampai saat ini belum ada yang bisa untuk mengubahkannya. Belum ada yang mengubahkan. Walaupun beliau tidak menanti-nanti, silakan. Di akhir kalam beliau ini, bila ada menyalahi, bila ada menentang dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama-ulama yang tidak sesuai, maka tolong diubahkan dengan kalamnya ulama yang sesuai itu tadi. Ya. Dah, paham sampai situ? Jelas? Apa Pak Edi? Oh ya, baru itu apa? Baru paham. Padahal sudah enak kalimatnya nih. Ya, sudah enak kalimatnya. Dah, paham ya? Beliau itu minta ampun, hanya kepada Allah saya minta ampun. Hanya kepada Allah saya bermohon daripada karyaku ini. Jadi awal kita bicara tentang pendidikan, awal kajian dulu. Sekarang akhirnya kita harus tahukan apa tujuan beliau ini. Apa tujuan beliau untuk daripada menyampaikan ini. Bahkan beliau adalah meminta dikritik daripada bacaan-bacaan yang beliau bacakan ini tadi. Baik.
Setelah ini masuklah daripada yaitu kalimat doa yang disampaikan beliau dalam kitab beliau ini. Doa di akhir kitab, doa di penutup kitab, khatam kitab ini. Ini beliau bacakan doa, yaitu dan kapan selesainya nanti akan disebutkan di dalam kitab ini, Jauhar Ma'hub. Ya, ini sudah 2016-an, 2017, 2016 ya Pak Yadi, awal sampai sekarang barulah ini tamat. Ya, barulah ini tamat. Belum ada tempat yang bisa mentamatkan. Inilah masjid kita ini. Ya, yaitu mentamatkan kitab. Jadi hari ini tamat khatam kitab, karena kita ngaji kitab ini selang-seling. Wajar selesainya dari 2016, 17, 18, 19, 21. 21, 22 masuk. Jadi mohon kepada Allah kita panjang umur kita. Jadi kalau orang yang tidak sempat itu Allah belum kasih hidayah, kita yang sudah jangan kita tinggalkan, rugi. Selama umur kita itu terbuang sudah. Coba bayangkan. Yang sudah dapat hidayah pertahankan itu. Wa yazidallahu alladhina ihtadaw. Orang yang ditambahkan oleh Allah, Allah akan menambahkan hidayah kepada siapa-siapa yang mendapatkan hidayah, ditambahkan oleh Allah. Maka di akhir kitab beliau ini, akan membacakan doa yang semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita kaji, ilmu itu melekat di dalam kita. Walaupun cuma satu titik ilmu ini saja, maka dengan berkat doa ini, maka kita dapat yaitu mendapatkan kebaikan ilmu ini tadi. Baik, sama-sama kita baca. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al khayra a'malana khawatihima wa khayra ayyamina yawma liqa'ika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nawwirna waghfir lana dhunubana. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna antal a'lamu bihi minna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahati liqulubina wa abdanana wassalamata wal afiyata fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Allahumma arzuqna
husnul tawakkul alaika wa dawamal iqbal alaika wa dawamal iqbali alaika waqfina syarrul insi wal jan واخلع علينا خلع الرضوان وهب لنا حقيقة الإيمان وتولى قبض أرواحنا عند الأجل بيدك مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن اللهم إني أسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء وأسألك الغني عن الناس اللهم ننفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا وانصرنا على من عادانا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا وإلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وأقبل بوجهك الكريم إلينا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا اللهم اجمعنا في حظيرة قدسك ومتعنا بلطائف أنسك ولا تقطعنا بالأغيار عن نفسك اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itulah doa di penghujung kitab yang disampaikan, yang dihajatkan, yang dituliskan oleh seorang ulama yang alim alamah. Beliau seorang waliullah daripada Kelantan yang bermadhabkan Syafi'i, berakidahkan al-sunnah wal jamaah. Beliau letakkan doa-doa ini supaya mendapatkanlah manfaat ilmu, supaya diberikan oleh Allah keselamatan dunia, agama, dan Allah berikan hakikat iman. Allah tambahkan yaitu iman. Allah jadikan daripada segala amal-amal kita ini yaitu penutup, dan di akhirnya yaitu mendapatkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa kita. Telah selesai fakir, ya. Kata beliau, telah selesai fakir daripada mentaswid. Telah selesai fakir daripada mentaswidkan. Makna mentaswidkan di sini kata beliau adalah yaitu menyesuaikan. Mentaswid, menyesuaikan, menyesuai terjemah, ya. Telah selesai daripada fakir daripada mensesuai diterjemah ini, ya. Hamba Allah fakir yang kurang ilmu ini saya sudah terjemahkan, sesuaikan dengan terjemahan ini, yaitu pada ini malam Selasa 2 hari bulan Jumadil Ula. Kalau kita biasa Jumadil Awal, yang benar adalah Jumadil Ula. Ini lihat ya, perhatikan. Ini bukan saya. Beliau aja mengatakan Jumadil Ula. Jadi Jumadil Awal, Jumadil Akhir, yang biasa kita dengar bulan kan? Dia bukan awal. Kalau sudah awal berarti ada awal, ada kedua. Awal, Sani, Sulasa. Tapi kalau Ula tidak. Dia terus Ula, baru dia Jumadil Akhir. Ya, begitu dia. Makanya perbedaan ula dengan awal itu berbeda. Kalau dia Jumadil Ula itu menunjukkan muannats. Kalau dia awal itu menunjukkan dia mudzakkar. Nah, ini kata beliau selesaikan terjemahan ini yaitu pada malam 2 malam Jumadil Awal, bulan Jumadil Awal. Jumadil Awal 2 hari. Pada tahun 1306, pada 1306 Hijriah, Nabi alaihi afdhalus salatu wa azkatu taslim, di mana beliau selesaikan di dalam negeri Mekah, Al-Muhammiyah syarafahallahu wa hamaha minal jaishil azim. Jadi beliau selesaikan kitab ini di Mekah dengan tulisan Melayu, kitab Jawi. Jadi kan berkah itu bila menuliskan di kota Mekah, tempat suci, ya. Walaupun di Mekah tak membaca kitab ini, tapi kitabnya Nusantara membaca, Brunei membaca, Singapura membaca, Patani membaca, Malaysia apalagi, Indonesia, Sumatera membaca kitab ini, Kalimantan, Al-Banjar baca kitab ini. Jadi kalau Bapak belum mengenal sampai saat ini kan berarti telat mengenal ulama, ya. Dari Aceh sampai dari Palembang membaca kitab ini, sampai ke ujung Sumatera ini membaca kitab ini, dikaji oleh ulama. Mungkin belum tersyiarkan lah. Nah, maka saatnya kita syiarkan kitab-kitab para ulama-ulama. Jangan sampai terpendam. Tidak ada yang mengetahui kitab para ulama. Sampai nanti generasi-generasi kita mereka tidak kenal siapa itu. Syekh Abdurrahman Al-Kelantan. Siapa itu? Apa itu kitab itu? Orang berpikir kalau orang yang awami kalau dah melihat kitab banyak kali Al-Qur'annya. Nah, dia bilang Al-Qur'an, padahal kitab fikih ada, kitab hadis ada, kitab tasawuf tauhid. Nah, jadi kalau orang awam enggak tahu itu Al-Qur'an semua katanya. Jadi oleh karena itu sudah saatnya kita memperkenalkan kepada generasi kita akan kitab-kitab ini.
Jadi kitab ini dikarang di Mekah, ditulis oleh beliau, dibawakan oleh daripada murid-muridnya sampailah ke Nusantara ini dan dikaji. Ya, di Malaysia ini tiap subuh dikaji. Ya, di Malaysia di di Johor, di Masjid Abu Bakar ini dikaji. Yang jelas oleh ulama. Kemudian di di Greenwood di Kuala Lumpur ini dibaca, dikaji ini, dikaji berulang-ulang, bahkan diterjemahkan pun dengan bahasa Rumi. Diterjemahkan dengan bahasa Rumi, namanya Rumi ya. Covernya warna putih. Covernya warna putih. Itu di Malaysia ada. Bila hendak mencarinya boleh dicari di Johor, di di terminalnya tu. Itu di terminal, itu kitab tu lengkap semua. Bila sulit baca boleh ada di kitab di situ. Di terminal Larkin. Di terminal Larkin itu. Itu nanti di toko buku, lihat datang sana hampir kena dekat toko-toko baju tu. Itu lengkap semua kitab para santri yang jauh, kitab Jawi dirumikan, memudahkan bagi orang awamnya. Jadi kalau saya pergi kemana Pak, saya enggak pergi tempat lain, toko buku dulu saya pergikan. Saya ke toko buku, perkenalkan, tahu daerahnya di mana, tempatnya, tempat-tempatnya. Jadi begitu kita tahu jadinya. Bila pergi di Coket saya pergi toko buku yang sebelah kanan, toko kitab-kitab semua tu, yang unik-unik, karya-karya ulama-ulama Malaysia. Jika tidak ada di sini, pergi sana. Jika tidak ada di sana, pergi ke Indonesia. Itu bila kita ingin ahli ilmu. Bila kita ingin mendapatkan manisnya ilmu, ya begitu. Dan sering-sering datang ke toko buku. Sering-sering toko kitab untuk bisa mengetahui. Ini kitab beliau. Jangan sampai di sini, hadirkan terus, bacakan terus, cari guru-guru yang membacakan kitab ini supaya tersyiar nanti. Baik, di ujungnya beliau katakan apa? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi, yang mana Allah hadana, memberikan petunjuk kepada kita, lihada, dengan ini, wa ma kunna, dan tidak ada yang bisa memberikan kepada kami, linahtadiya, untuk memberi petunjuk, laula an hadana Allah, daripada jikalau tidak ada petunjuk Allah berikan kepada kami. Kalau tidak ada Allah, enggak akan bisa kita dapat petunjuk. Cuman Allah lah yang dapat memberikan kita hidayah itu tadi. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun wa radiyallahu an ashabi rasulillahi ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Allah. Nah, demikian, alhamdulillah wa syukrillah, kita telah selesaikan kitabnya Syekh Abdurrahman Al-Kalantani, kitab Jawhar Mauhub, yang mana kitab ini dikaji di masjid ini mulai dari tahun 2016, mungkin lewat sedikit lah ya, tepatnya mungkin ada yang mencatatkannya, sekitar itulah ingat saya, sampai sekarang 2022 barulah selesai, dengan berkah ilmu, dengan berkah kealiman para ulama-ulama yang kita baca, kita bertawassul, semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, badan kita sehat ya. Kalau kita menuntut ilmu ni, badan kita sehat Pak, Rasulullah dengan semangat, ya Allah berikan hamba sehat badan ya Allah, sampai hamba bisa tamat kitab ini, jauhkan daripada penyakit-penyakit ya Allah. Maka Allah berikan itu dengan kealiman para ulama-ulama yang mengarang kitab ini ya Allah. Berikan kepada kami supaya kami bisa dapat menikmati ilmu-ilmu-Mu ya Allah melalui lisannya para ulama-ulama. Mudah-mudahan dengan khatamnya kitab ini, selesainya kitab ini, apa yang dituntut pada kajian-kajian ini, semogalah Allah berikan kepada kita hidayah, Allah selamatkan daripada ahlina, keluarga kita, Allah selamatkan daripada yaitu auladina, anak-anak kita, wansurna, tolong kami ya Allah, ala man adana, akan orang-orang,
akan orang-orang yang memusuhkan kami. Waj'al tha'rana, dan jadikanlah bekasan kepada kami man zalamana, siapa saja yang menzolimkan kami. Wala takilna ila anfusana, dan jangan engkau katakan kepada dalam kami wa ila ahadin, salah seorang ini daripada orang-orang yang berdekati kami. Jauhkan, ini disebutkan Allahumma kun, ya Allah jadikan, wala takun jabbar, dan janganlah engkau jadikan alaina, ya daripada menghadapmu, berpaling daripada menghadapmu ya Allah. Jadikan ilmu kami ini dapat beribadah kepadamu. Jadikan ilmu yang kami kaji ini bisa bermanfaat. Bila kami tidak mampu beramal ya Allah, jadikan kami ini yaitu mendapatkan pahala seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menuntut ilmu kemudian dia tidak sempat mengamalkan ilmu itu, maka dia mendapatkan pahala 70 nabi. Bayangkan, tidak mungkin kita bisa dapat mengamalkan semua. Salah satunya saja tidak bisa dia mengamalkan, menuntut ilmunya itu saja, dia sudah mendapatkan pahala 70 nabi. Begitulah para ulama-ulama menganjurkan. Saya teringat guru saya mengatakan apa dia? Kemanapun engkau pergi, dua ini harus kamu pegangkan. Apa dia? Kalau tidak mengajar, belajar. Merantau engkau pergi, kalau tidak mengajar, belajar. Tidak ada disuruh, kemanapun engkau pergi, beramallah engkau tidak. Pasti. Yang kuno raja kata orang Aceh, kalau tidak semebut, kalau tidak mengajar, belajar. Ini dua dipahamkan ini. Tidak bisa kita mengajar, mendengarkan, jadi belajar, menuntut dari rumah, membawa kitab. Inilah pesannya para ulama-ulama. Dengan kita itu supaya kita menjadi berkah hidup kita, berkah ibadah kita, dan sampailah ilmu kita itu bermanfaat adanya. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita jadikan ini tawassul kita. InsyaAllah kita akan kita akan syukuran. Ini ada syukuran khataman kitab kita pada hari ini. Nanti berikutnya kita akan syukuran di Tepung Tawar lah, satu-satu itu kita dapatkan sekaligus piagamnya bagi yang telah ikut mentamatkan daripada kitab ini. Nanti kita cari momennya, kapan itu tadi. Yang penting kita telah menamatkan. Ini adalah suatu anugerah yang Allah berikan yang luar biasa tentang bisa menamatkan kitab ini. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya, semoga kita semakin cinta akan ilmu, semoga ilmu kita bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga tiap-tiap huruf-huruf dari kitab yang kita bacakan, yaitu sampai khatamnya, Allah berikan keberkahan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dicipin sedekah dari jamaah. Itu 3 bulan dari panjang. Kalau istrinya bukan seminggu lagi berada.